IPO Goto mundur lagi hingga 1 April, artinya teman-teman yang tertarik beli sahamnya masih ada waktu untuk mempertimbangkan apakah saham ini layak dibeli atau enggak. Kali ini saya akan spesifik bahas satu poin aja, yaitu misteri goodwill Gojek saat akuisisi Tokopedia. Karena kebetulan satu poin ini nggak terlalu banyak dibahas secara mendalam oleh kebanyakan konten yang ada saat ini. Kalau teman-teman pengen tahu sudut pandang memang dari sisi financial planning, kenapa kok masih merugi, kenapa kok sekian tahun ke depan juga masih rugi juga, bahkan ada disclaimer, bisa jadi tidak profit gitu ya. Itu teman-teman bisa browsing sendiri dari konten yang dibahas sama memang yang ahli di bidang saham. Oke, kita balik ke goodwill Gojek saat akuisisi Tokopedia ya. Di prospektusnya ada keterangan nilai buku Tokopedia itu 20 triliun. Tapi waktu diakuisisi oleh Gojek, itu nilainya hampir 6 kali lipat lebih tinggi daripada nilai bukunya. Dan 63%-nya adalah goodwill. Goodwill cuma dijelasin sebagai selisih nilai pembelian perusahaan oleh perusahaan lain. Pertanyaannya kok bisa persentase goodwill ini lebih besar dibandingkan nilai aset lain yang digabungkan? Goodwill ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan intangible asset. Sama-sama aset yang tidak berbentuk tapi bernilai. Bedanya kalau intangible asset itu biasanya dia lebih mudah dihitung nilainya. Seperti misalnya copyright, kemudian license agreement, nama domain website. Goodwill itu biasanya lebih sulit dihitung nilainya dan tidak bisa dikontrol penuh oleh perusahaan. Contohnya seperti loyalitas customer, reputasi brand, atau secara track record seberapa tahan banting bisnis ini ketika ada kompetitor yang masuk. Kemudian seperti seberapa banyak infrastruktur yang terlibat, berapa banyak driver yang terlibat, berapa banyak restoran yang terlibat, merchant yang terlibat ya. Intinya berapa banyak mitra yang terlibat ya. Karena ini sebetulnya mitra-mitra ini kan bisa dibilang independen. Mereka bukan karyawan perusahaan. Pemilik restoran bukan karyawannya Gojek. Nah kalau di startup kenapa kok nilai goodwill ini cenderung bisa tinggi? Karena memang startup itu sering melibatkan pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada bisnis maskapai penerbangan, dia cenderung beli pesawatnya sendiri. Kalau Gojek, kalau bisa dia nggak perlu beli motornya sendiri. Motor punya drivernya. Ya, dia tinggal melibatkan driver ini ke dalam bisnisnya dia. Sehingga dia bisa minimalisir pembelian aset yang harus dia beli secara langsung. Jadi asetnya ini aset digital berupa database yang nilainya dihitung dari potensi dan proyeksi dari performa sebelumnya. Masing-masing komponen ini punya nilainya sendiri. Kasarannya nih kalau dirupiahin, masing-masing driver itu omsetnya berapa dalam kurun waktu tertentu. Terus kemudian mitranya berapa. Kalau untuk customer misalnya ada customer lifetime value. Jadi kalau setiap ada promo, ada dana yang dibakar. Kalau saya kasih ada promo 100.000 misalnya, harus sudah dihitung dulu dari awal bahwa dia akan top up berapa dan transaksinya berapa. Sehingga tahu customer lifetime value-nya berapa kali lipat dari dana yang dibakar. Ya guys, perhitungannya bisa aja meleset kalau ada kejadian tidak terduga. Misalnya ada kompetitor baru dengan dana yang besar masuk sehingga mereka harus memperpanjang masa bakar duitnya. At least sekarang kamu tahu goodwill ini muncul dari mana. Semakin banyak pihak ketiga yang terlibat, tentu ngitung valuasinya juga akan semakin kompleks. Kalau alirannya Warren Buffett sih tetap nggak bakal ngambil. Tapi nggak tahu kalau kamu punya pertimbangan lain, coba tulis di kolom komentar.